Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di Ibadah Breakthrough Kids. Senang sekali berjumpa dengan teman-teman semuanya. Wah, tak sabar lagi untuk kita bisa memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman. Yuk kita siap-siap. Kita berdoa dulu ya. Ayo kita lipat tangan, tutup mata. Kalau mau angkat tangan juga boleh loh. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini aku buka hatiku, aku buka pikiranku, aku buka telingaku, dan aku buka mulutku Tuhan, untuk aku mendengar firman-Mu dan untuk aku memuji nama-Mu. Saat ini aku perintahkan untuk pikiranku fokus dan hatiku, telingaku hanya tertuju kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, terjadilah dalam hidupku. Yang percaya katakan amin. Teman-teman, ada suara apa itu? Kok kayaknya ada yang gelisah ya? Yuk, kita saksikan yuk. Duduk yang manis ya. Aduh, bagaimana ya? Perasaanku gak enak nih. Enaknya aku terus terang gak ya? Kalau aku tidak terus terang, aku jadi gelisah. Aku juga tidak gembira. Aku tidak bisa tersenyum. Bagaimana ya teman-teman? Aku merasa bersalah nih, karena aku sudah mengambil kue yang di dapur tanpa aku meminta izin. Apa ya yang harus aku lakukan ya? Apa aku mengaku saja ya? Daripada aku terus merasa tidak enak, merasa bersalah, lebih baik aku mengaku terus terang kepada mama, supaya hatiku bisa terbebas dari rasa bersalah. Mama, hei nak, ada apa? Mama, aku minta maaf ya. Loh, kenapa minta maaf? Iya Ma, karena tadi aku tidak minta izin waktu ambil kue yang ada di dapur. Oh, Mama maafkan nak. Tetapi, kenapa kok akhirnya kamu terus terang dengan Mama? Iya Ma, habis hatiku merasa tidak enak. Aku tidak bisa bermain dengan senang. Aku terus memikirkan apa yang tadi aku lakukan karena aku tahu itu salah. Oh, puji Tuhan deh. Kalau kamu memilih untuk melakukan apa yang benar, kamu memilih untuk berterus terang, untuk bersikap jujur. Itu tidak mudah loh. Tetapi anak Mama hebat karena kamu bisa melakukannya. Terima kasih Mama. Oh ya Ma, kenapa ya kok ketika kita melakukan sesuatu yang salah dan kita tidak mengaku terus terang, hati kita sangat tidak enak? Kenapa sih Ma? Oh itu, ingat tidak
apa yang Mistika sampaikan di sekolah minggu. Nih, waktu itu ini yang Mistika ajarkan. Ada satu lagi yang mengatakan, in all situations I always tell the truth, even when my parents or my teachers do not see, because God is omniscient, He sees and knows all things. If we abide in His truth, then the truth will set you free. I will tell the truth and encourage others too. I will not cheat or steal and admit when I am wrong. I will not be afraid to speak of the truth. Remember, God is merciful and the truth will set you free. Kita ulang dari awal, oke? In all situations, I will always tell the truth, even when my parents or my teachers do not see, because God is omniscient, He sees and knows all things. You abide in His truth, and the truth will set you free. I will tell the truth and encourage others too. I will not cheat or steal and admit when I am wrong. I will not be afraid to speak of the truth. Remember, God is merciful. Remember, God is merciful. Remember, God is merciful, and the truth will set me free. Yeah. Penyebab kenapa seringkali kita merasa bersalah ketika kita tidak mengatakan yang sebenarnya adalah karena sesungguhnya di dalam hati kecil kita yang mencintai Tuhan, kita tidak ingin untuk menyakiti Tuhan. Alasan kita merasa bersalah karena saat itu ada pekerjaan iblis yang mencoba untuk meminta kita berbohong dari satu kebohongan, kemudian menuju kebohongan yang lain, sampai akhirnya kita harus menutup kebohongan kita dan kemudian menutupi dengan kebohongan yang lain, dan kemudian yang lain lagi, dan yang lain lagi, sampai akhirnya seperti kita tidak bisa bernafas. Aku ingin jujur, tapi aku takut. Bahkan membuat kita tidak bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa? Karena itulah yang akan kita rasakan ketika kita memilih untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Kalian ingat? Sukacita berasal dari siapa? Dari Tuhan. Tapi kalau kita merasa bersalah dan kita tidak bisa merasa sukacita, berarti apa yang salah? Artinya kita sedang tidak melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita tidak sedang melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Makanya kita merasa bersalah. Tetapi coba kita ingat-ingat, ketika kita berkata, maafkan aku ya teman, karena tadi aku tidak mengatakan yang sebenarnya. Yang sebenarnya adalah aku meminjam pensil warnamu karena aku tidak membawanya. Ini aku kembalikan. Dan ketika kita berani untuk memperkatakan apa yang benar,
seperti ikatan yang ada dalam tubuh kita, itu dilepas. Ketika kita terus berbuat jujur, kejujuran demi kejujuran membuat hidup kita bebas. Ya, itu yang terjadi. Bisa ingat ketika kita berkata, maafkan aku ya, apa yang kita rasakan saat itu? Sukacita, betul? Siapa yang pernah merasakan? Ternyata banyak yang pernah ngalamin ya. Iya, betul anak-anak. Jadi ketika kita membiarkan untuk kita tidak melakukan yang benar, hati kita akan merasa sedih, betul. Hati kita akan merasa takut. Emosi yang berasal dari perasaan yang berasal dari iblis itu yang akan menghinggapi kita, sehingga kita tidak bisa merasa sukacita. Kalau itu terjadi, artinya Tuhan sedang mengingatkan kita, hai anakku, engkau sedang tidak melakukan apa yang benar. Aku sedih sekali. Nah, kalau Tuhan mengingatkan kita tentang itu, ayo kita langsung berkata, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Karena aku sudah membuat Tuhan sedih. Saat ini Tuhan, beri aku keberanian untuk mengatakan hal yang benar. Karena dengan mengatakan yang benar, maka kita terbebas. Seperti lagu yang satu ini. Ada satu lagu yang mengatakan, in all situations I always tell the truth, even when my parents or my teachers do not see, because God is omniscient, He sees and knows all things. If we abide in His truth, then the truth will set you free. I will tell the truth and encourage others too. I will not cheat or steal and admit when I am wrong. I will not be afraid to speak of the truth. Remember, God is merciful and the truth will set you free. Kita ulang dari awal, oke? In all situations, I will always tell the truth. Even when my parents or my teachers do not see, because God is omniscient, He sees and knows all things. You abide in His truth, and the truth will set you free. I will tell the truth and encourage others too. I will not cheat or steal and admit when I am wrong. I will not be afraid to speak of the truth. Remember, God is merciful. Remember, God is merciful. Remember, God is merciful, and the truth will set me free. Yeah. Jadi, apa yang tadi lagu tadi katakan? And the truth will set me free. Yuk kita katakan sekali lagi. And the truth will set me free. Betul. Jadi kebenaran atau kejujuran kita yang akan membebaskan kita. Jadi ingat, kenapa? Karena setiap kali kita berkata tidak jujur, itu seperti perkataan yang tidak bisa lagi kita ambil balik.
Bukan aku kok yang mengambilnya. Aku tidak berbuat curang kok. Ketika kita tidak berkata jujur, itu seperti ini. Apakah bisa diambil lagi tinta yang berwarna hitam? Tidak bisa. Akhirnya lama-kelamaan orang tidak lagi merasa percaya kepada kita. Kenapa? Karena kita sudah tidak berbuat jujur. Karena kita sudah tidak karena orang taunya kita tidak pernah mengatakan apa yang benar. Wah, kalau kita jadi pemimpin dan orang tidak mempercayai kita, apa yang terjadi? Gawat betul. Kita tidak bisa menjadi pemimpin yang dipercaya sama banyak orang. Siapa di sini yang mau menjadi pemimpin yang dipercaya oleh banyak orang? Oh, Ibu Tika pun juga mau menjadi pemimpin yang dipercaya oleh banyak orang. Jadi, ayo anak-anak, kita mau pastikan kita selalu mengatakan apa yang benar. Mau. Ayo sekarang kita ambil Alkitab kita dan kita buka ayat firman Tuhan. Ayo kita baca ayat firman Tuhan sama-sama ya. Kita buka Amsal 14 ayat yang kedua. Ibu Tika ulangi. Amsal 14 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya, menghina Dia. Sekali lagi ya. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tapi orang yang sesat jalannya, menghina Dia. Sekali lagi kita letakkan Alkitab kita dan kita katakan ayat ini sama-sama. Siap? Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi siapa yang sesat jalannya, menghina Dia. Apa artinya? Artinya setiap orang yang takut akan Tuhan atau mencintai Tuhan, dia akan selalu mengatakan apa yang benar. Tetapi orang yang menolak untuk mengatakan apa yang benar, menghina Tuhan. Artinya membuat Tuhan merasa sedih, membuat Tuhan merasa marah, karena Tuhan tidak suka kita tidak melakukan apa yang benar. Karena Tuhan mencintai orang yang melakukan apa yang benar. Karena setiap kali kita melakukan apa yang memang Tuhan mau, apa yang Tuhan katakan, sudah bisa dipastikan Tuhan akan memberi kita sukacita. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Siapa di sini yang mau berkata jujur? Amin. Siapa di sini yang mau berkata apa yang benar? Haleluya, puji Tuhan. Itulah yang seharusnya terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Sekarang kamu ingat kan apa yang Mistika sudah ajarkan tentang kejujuran dan kenapa sebabnya kita selalu merasa bersalah. Ayo, tadi apa yang Mistika bilang? Oh, yang Mistika bilang tadi kita bisa merasa bersalah karena kita sedang melakukan apa yang tidak benar, Mama. Apa yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Makanya karena aku mencintai Tuhan, ketika aku melakukan sesuatu yang tidak benar atau aku berbuat tidak jujur, akhirnya aku merasa bersalah. Betul anakku.
Itulah sebabnya kenapa setiap kali kita mau melakukan sesuatu yang salah, perasaan kita tidak enak atau kita merasa gelisah. Nah, menurut kamu sekarang mana yang akan kamu pilih? Tetap merasa senang dan tenang, atau kamu mau membiarkan kegelisahan dan ketakutan itu yang memenuhi hidupmu, yang melingkupi engkau atau menguasai engkau? Ya terus terang aku mau merasakan apa yang senang, Mama. Aku tidak mau untuk terlalu merasa bersalah, karena itu tidak enak sekali. Betul anakku. Jadi ayo terus kita pastikan kita berkata dengan jujur. Yuk sekarang kita main sama-sama. Ayo Mama. Yuk. If you're truthful and you know it, clap your hands. If you're truthful and you know it, clap your hands. If you're truthful and you know it, and you really, and your words will surely show it. If you're truthful and you know it, clap your hands. Kali ini kita gerakan kaki kita. Siap? 1, 2, 3. If you're truthful and you know it, stomp your feet. If you're truthful and you know it, stomp your feet. If you're truthful and you know it, and your words will surely show it. If you're truthful and you know it, stomp your feet. If you're truthful and you know it, jump up high. Yeah. If you're truthful and you know it, jump up high. Yeah. If you're truthful and you know it, and your word will surely show it. If you're truthful and you know it, jump up high. Yeah. Lagu ini mengatakan bahwa ketika kita terus berkata jujur, maka kita akan selalu bersuka cita. Amin. Ada sesuatu tuh. Tuhan mengingatkan, apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti melihatnya. Ingat lagu itu? Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Tangan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Jadi ingat anak-anak, apapun yang kita lakukan, kita harus ingat, bukan karena gara-gara Tuhan lihat kita, enggak, tetapi tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Tuhan. Jadi Tuhan pun tahu, mau kita ngumpet-ngumpet, mau kita terus terang, semuanya Tuhan tahu. Dan karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak mau untuk kita berbohong. Kita harus selalu jujur. Betul. Ayo kita naikkan doa ini. Kita naikkan lagu ini sebagai doa kita. Hati-hati gunakan mataku. Hati-hati gunakan mataku. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mataku. Tangan. Hati-hati gunakan tanganku. Tunjuk temanmu. Hati-hati gunakan tanganmu.
kita ajak untuk kita berdoa sama-sama. Angkat tanganmu dan naikkan doa ini sama-sama. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami terus berbuat yang jujur. Kami selalu melakukan apa yang benar. Tidak ada kecurangan di dalam hidup setiap kami. Tetapi kami tahu ketika kami jujur, kejujuran kami yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu melihat kami dan mengingatkan kami untuk kami selalu jujur. Dalam nama Yesus Bapa, saat ini aku berdoa Tuhan, biarlah Tuhan kejujuran terus ada dalam hidup setiap kami. Biarlah Tuhan hati yang mencintai Engkau lebih dari apapun, itu yang akan membawa kami untuk kami terus jujur, yang akan membawa kami untuk kami terus hidup dalam kebenaran. Terjadilah dalam hidup kami, terjadi dalam hidup setiap anak-anakmu, di dalam nama Yesus. Sama-sama percaya, katakan amin. Ingat satu hal, kejujuran kita akan memerdekakan